Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini ingin mempresentasikan materi Islamic Social Finance dengan judul Teknik Pembuatan Media Sosialisasi Pengelolaan Instrumen Keuangan Sosial Islam. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Safa Sarita Rahmadani dengan NIM 195231110 dari kelas PBS 6A dengan nomor absen 15. Materi yang ingin kita bahas pertama yaitu instrumen keuangan sosial Islam. Yang pertama, ada zakat. Zakat adalah harta yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama dan disalurkan kepada orang-orang yang telah ditentukan pula, yaitu 8 golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60. Berikutnya yaitu infak. Infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jadi, jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal nisab. Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu, yaitu 8 asnaf, maka infak boleh diberikan kepada siapapun juga. Misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya. Menurut Quran Surat Al-Baqarah ayat 215. Di sini juga disampaikan bahwa infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit. Menurut Quran Surat Al-Imran ayat 134. Materi yang berikutnya yaitu sodaqoh. Sodaqoh secara terminologi yaitu pemberian sesuatu yang bersifat kebaikan karena gemar kepada ridha Allah tanpa mengharapkan apa-apa. Pemberian ini tidak hanya kepada manusia, tetapi pemberian kepada hewan pun sudah termasuk sedekah. Sedekah juga mencakup pemberian materi dan imateri atau rohaniah. Hingga sampai tersenyum pun merupakan sedekah. Kemudian yang terakhir yaitu wakaf. Dalam istilah syara' secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian dengan pelaksanaannya dengan cara menahan pemilikan, kemudian menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud kepemilikan adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, didagangkan, digadaikan, maupun disewakan. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak sang pemberi wakaf tanpa imbalan. Materi yang selanjutnya yaitu strategi fundraising keuangan sosial Islam. Strategi adalah alat atau cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan akhir. Strategi harus mampu membuat semua bagian dalam organisasi yang luas menjadi satu untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Purwanto, 2009, penghimpunan dana merupakan kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penggalangan dana dan daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga agar mencapai suatu tujuan. Jadi dengan demikian, strategi penghimpunan dapat diartikan sebagai proses menarik minat masyarakat atau calon donatur agar mau atau tertarik melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai untuk disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari fundraising, maka suatu lembaga membutuhkan suatu strategi, yaitu yang pertama ada indirect fundraising, di mana strategi yang dilakukan oleh suatu lembaga dalam rangka membangkitkan kepedulian masyarakat melalui berbagai bentuk publisitas pada media massa. Yang berikutnya ada direct fundraising. Direct fundraising adalah strategi yang dilakukan oleh lembaga dengan cara berinteraksi langsung dengan masyarakat, khususnya yang berpotensi menyumbangkan dananya. Materi berikutnya yaitu media sosialisasi instrumen keuangan sosial Islam. Berikut adalah beberapa media sosialisasi seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang pertama, ada media cetak, yaitu terdiri dari brosur, baliho, floor graphic, majalah, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian ada media luar ruangan, seperti papan penunjuk arah, papan nama, dan neon box. Berikutnya media sosial. Media sosial seperti blog, website, Instagram, WhatsApp, YouTube, Facebook, dan TikTok. Dan yang terakhir adalah program, seperti seminar atau program lain yang diselenggarakan oleh lembaga. Materi yang terakhir yaitu standar visual. Aspek media itu sangat penting demi terwujudnya tujuan dari rangkaian kegiatan promosi ini. Komunikasi yang benar diharapkan penyampaian pesan akan diterima oleh target audiens yang tentunya dengan mempertimbangkan apa dan bagaimana pesan akan disampaikan sehingga positioning dapat tercipta dalam benak audiens. Hal ini meliputi isi pesan dan bentuk pesan. Untuk isi pesan, yang disampaikan adalah tagline dari Lembaga Keuangan Sosial Islam, program unggulannya, dan juga penyampaian pelaporan program dan dana yang telah dilaksanakan dan disalurkan. Untuk bentuk pesan, yang disampaikan adalah strategi komunikasi visual yang terbagi menjadi pesan verbal, yaitu melalui keyword dan slogan. Kemudian ada pesan nonverbal, itu berupa ilustrasi di mana didukung dengan materi-materi yang mendukung aplikasi promosi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.